Yudi, apa kabar sayang? Dokter Yudi. Ini hari cerah banget. Ini pertama kali dalam tahun ini bisa keluar rumah tanpa jaket di New York. Di New York ini pertama kali bisa keluar rumah tanpa jaket di tahun 2023 di New York City. Hai. Iya. Hijab Serang, apa kabar? Ini bisa nggak? Nggak bisa baca, say. Nggak bisa baca. Sekarang aku pengen coba tanpa kacamata, bisa baca nggak ya? Oke, Mami sapa dong. Iya. Oh, aku bisa baca nih. Kalau jarak begini aku bisa baca. Halo Riyama, spesial belanja. Ini yang baru masuk, aku mau bilangin kalau hari ini, hari pertama di tahun 2023 di New York City bisa keluar rumah tanpa jaket. Kita buka rambut deh, say. By the way, aku hari ini nggak puasa. Karena hari ini aku keluar negeri. Hari ini aku ke airport sebentar lagi. California. No glasses, buka rambut. Oke. Ntar ya guys, lagi berisik bunyi suara truk. Headline on flick. Oh, 13 degree Fahrenheit berapa ya? Jaya. Oke, ngomong apa kita hari ini? Maaf ya, aku nggak puasa hari ini karena aku mau naik pesawat sebentar lagi. Pertanyaan. Kak, kamu kok kurus? Aku puasa ini kurus karena pas bukanya, aduh berisik banget ya truk ini. Kedengaran nggak suaraku? Suara truknya kenceng banget. Bagaimana caranya bisa keluar negeri hampir setiap bulan kayak Uni? Kata Love Language. Caranya beli tiket pesawat, masuk ke pesawat. Dengar ya? Oh jelas, oke. Mau kemana Uni? Uni mau ke Eropa. Pesawatnya hari ini, jadi nggak puasa hari ini. Cile Munaf Tanjung. Munaf Tanjung, tumben lu muji gue, biasanya ngebully. Oke. Uni punya rumah berapa? Uni punya rumah banyak ya. Yang di Indonesia punya mamaku, bukan punya aku. Orang asing tidak bisa memiliki properti di Indonesia kecuali kitas. Kalau aku kan murni orang asing ininya, apa? Surat-surat aku tuh murni WNA, jadi nggak bisa kecuali kitas ya. Mana sini? Itu ya daun-daun. Aku liatin sebentar ya, sebentar. Itu musim semi, itu pohon-pohon
Bagus-bagus deh warnanya. Ntar aku liatin di depan situ ada. Uni rambutnya nggak asli. Rambut aku asli. Rambut aku asli, say. Laili TW. Oh, Laili. Laili, ini kita yang bareng ke Korea ya, Laili. Apa kabar, sayang? Uni, aku suka warna lipstiknya. Abis lebaran aku beli, kata Ayu. Terima kasih, Ayu. Aku lagi di rumah, aku lagi di desa aku nih. Di dekat rumah. Ini desa aku ini, say. Desa aku. Aku ntar liatin ke kalian ya pohon-pohon. Terima kasih Nisa, Anisar. Laili, apa kabar, sayang? Semoga payudaramu semakin cantik. Aku operasi hidung, Laili operasi payudara. Waktu itu di Korea. Kita sama satu rumah sakit, satu klinik kita ya, Laili ya. Di Amerika pernah dapat perlakuan yang gak menyenangkan sama orang sana, Uni. Pribadi orang di setiap negara itu pasti, orang jahat pasti ada, orang baik pasti ada. Tapi jujur, menurut pengalaman aku, setengah hidupku di Indonesia, setengah hidupku udah di Amerika juga sekarang hampir. Thank you. You're welcome. Have you had a chance to Yes, look I at get the a salmon. menu? A salmon? Okay. Yeah. And how would you like that cooked? Medium? Medium. All right. Do you have any hot sauce? Hot sauce? Yeah. Not this one, like the. Oh, I'll try that. Yeah, this is But like a... the hot sauce you make on the kitchen? let me see. Yeah. Usually that we do, but let me see if they made it. I didn't work yesterday, but let me Oh, check. awesome, thanks. Kalian lagi nggak puasa juga kan? Malam hari kan di situ kan? Yang baru masuk, aku nggak puasa karena mau naik pesawat sebentar lagi ya, say. Jadi musafir. Hitungannya musafir hari ini. Karena naik pesawat 8 jam. Perjalanan lebih dari 100 kilo itu musafir ya. Kata hadis. Jangan pakai efek kuning, nggak apa-apa lah, ini nggak pakai bedak, nggak pakai apa. Iya, say. Lanjut ceritanya. Aku mau liatin pohon itu ke kalian sebentar. Tunggu. Nih ya pohon-pohon kalau musim semi. Nih, mau tinggalin nih. Ini gue. Pohon ini nih. Kalau musim semi. Ini Danaan Soli hari ini. Tuh, Pinggul Soli juara kan, Pinggul Soli. Ini pohon say. Nah, ini warnanya nih. Tuh. Warna putih begitu. Musim semi itu begitu, say. Bunga-bunga tumbuh, pohon-pohon tumbuh. Filternya yang lain aja, Uni. Filternya nggak bagus. Nukarnya gimana, say? Mana nukarnya? Mana? Ada pusing, say. Gini aja. Gini aja. Udah gini aja deh udah.
Oke, pertanyaan saya. Matonya kerunya ini ember. Matonya kerunya ini katanya. Ya, ada yang bilang Dika Marvel. Dika Marvel ini di mana-mana ya. Cerita apa tadi kepotong? Because she thought it was Kevin, right? Cerita apa? Aku ini pernah kuliah di mana? Aku Universitas Bung Hatta. Semester 6 drop out karena kegilaan party dulu. Jurusan ekonomi, manajemen. Wabau nih, habaget. Oh, sampai mana cerita? Oke. Menurut pengalaman aku ya, yang udah setengah umur di Indonesia, udah setengah umur di NYC. Jujur nih, lebih banyak orang Amerika. Ini aku yang udah lama tinggal di sini ya. Jujur, orang di sini bersih hati gitu. Orang di sini gampang ditipu karena positive thinking. Di sini positive thinking gitu. Tumben mukanya lusuh, ya lusuh aja apa adanya hari ini. Maka dibantu filter karena aku tau nggak kamu, aku tuh nggak makan 24 jam loh. 24 jam nggak makan, no 24 jam nggak makan. Sahur enggak, karena aku hari ini mau ke airport. Pradita, orang di sini ada kesibukan uni. Pradita tinggal di mana, Pradita? Tumben muka apa lagi nih? Pertanyaan apa lagi? Pakai kacamata saya. Udah mulai ini. Tadi sih lihat, sekarang mau lihat. Oh, aku mulai hari ini aku berjanji ke diriku nggak akan pakai lash extension lagi. Bayangin ya, selama 10 tahun setiap bulan aku tuh ke salon lashes bikin lash extension. Terus 2 hari ini gue mikir aku tuh nggak mau segala sesuatu yang ketergantungan sama elasticity ini. Aku nggak mau. Dan sekarang aku nggak pakai eyelashes lagi. Aku akan rawat eyelashes natural aku. Dan aku kalau mau dandan yang heboh, aku beli eyelashes palsu aja pakai lem. Lebih enak begitu. Nggak tahu ya. Sekarang ini di diri aku lagi suka apa adanya. Lagi suka apa rencananya nih bulan depan aku mau buka. Ada yang tahu bulan depan aku mau buka apa? Ada yang dirubah dalam bentuk diriku apa? Ada yang tahu nggak? Yang ngikutin live 3 hari yang lalu pasti tahu. Aku mau operasi apa? Ya, buka rambut. Bulan depan aku mau, insya Allah nih ya. Insya Allah masih proses konsultasi sama dokternya. Bulan depan aku mau buka payudara, mau ke payudara asliku. Jadi kalau bulan depan itu payudara aku udah dicopot, payudara asli, nggak ada lagi benda asing di badanku ini, nggak ada lagi. Dulu aku punya benda asing silikon, udah dicabut, diganti dengan tulang rusuk. Tulang rusuknya tulang rusuk aku, ya kan? Nggak benda asing dong. Nah ini sekarang
benda asing akan dicopot. Insya Allah bulan depan. Nah, akhirnya udah diriku semua. Ya, enak begitu. Karena aku umur 45 tahun nih sekarang. Di umur sekarang ini kita udah mikir kesehatan, kita udah mikir apa yang dalam diri kita, apa yang dalam kesehatan batin juga, kesehatan diri, kebugaran. Nah sekarang nih aku mulai mikir pengen olahraga yang kenceng. Aku suka tenis. Kalau pakai silikon di dada itu bouncing itu sakit jadinya gitu. Kenapa copot payudara? Ya, payudara asli aku itu ukurannya B. Payudara asli aku nggak kecil, ukurannya B. Nggak rata, jadi B. Kenapa jadi B? Ini aku edukasi kalian ya. Kenapa jadi B? Karena dengan hormon, transgender yang memakai hormon itu mereka bisa dapat payudara alami maksimum ukuran B, minimum E, A gitu. Iya. Jadi sekarang aku lebih ke pengen natural gitu ya. Natural itu maksudnya nggak ada benda-benda asing di badan gitu. Kita umur 45 udah mikir sekarang apa yang di sekitar kita, apa yang mau dikerjain dalam hidup, apa yang akan diturunkan ke anak cucu. Benar nggak? Udah hampir setengah abad loh, 45 tahun. Apa yang diturunkan ke anak cucu, apa yang akan dikontribusikan ke saudara, apa yang akan diajarin ke tetangga, ke teman terdekat. Udah gitu mikirin yang sekarang. Uni terapi hormon untuk transgender apa bikin moodnya naik turun. Nah ini, ada orang banyak salah kaprah ya. Transgender, mood perempuan asli sekalipun itu naik turun. Mood perempuan asli sekalipun naik turun. Setuju nggak? Ada cowok asli nggak di sini? Ayo cowok asli, istri kalian atau pacar kalian, mood cewek kalian atau mood istri kalian sendiri naik turun, benar kan? Ya. Jadi transgender yang memakai hormon itu udah pasti naik turun. Kadang lebih sensi dari perempuan asli. Transgender ini kadang suka lebay moodnya. Jujur aja suka lebay moodnya. Nah disitulah foundation kita, basic kita sebagai manusia ya. Itu influence di mana kita besar, bagaimana lingkungan kita lahir, siapa mendidik kita, nah ngefek ke situ akhirnya gitu loh. Ya kan? Kalau lu mau hormon kiri dan kanan terus dijaga balance-nya gitu. Tapi kalau lu mau bajingan ya bajingan aja gitu. Ngerti? Ya kan? Ada orang yang hormonnya nggak balance, tapi karena basicnya kuat, foundation dari keluarga kuat, bagaimana growing up-nya bagaimana, walaupun walaupun hormonnya naik turun ya tetap aja lu bisa jadi malaikat gitu, bisa jadi thank you very much, you have that, awesome, thanks, sambil makan boleh nggak? Kontrol diri, nah itu kata yang tepat. Terima kasih Pradit. Kalau kontrol dirinya bagus, ya nggak ngefek mau hormon lu naik turun gitu. Tuh, thank you Pradip. Kontrol diri tuh. Nih Laili TW, pertama kali kita kenal ya di klinik kecantikan ya. Dibilang aku suka sama kakak apa adanya. Aku tuh open book, bener nggak Laili ya? Aku cerita sama orang, aku udah setengah jam nih duduk sama orang baru. Aku bisa bikin orang itu nyaman gitu loh. Itu aku, say.
Itu nggak perlu sekolah tinggi untuk begitu ya. Sambil makan boleh nggak sayang? Welly sampai ketemu sayang ya. Welly sampai ketemu, aku sore ini gak berangkat Eropa. Nggak puasa. Aku nggak puasa. Ini yang baru gabung, aku nggak puasa. Aku mau ke airport sebentar lagi, mau naik pesawat luar negeri, jadi musafir ya. Hitungannya musafir, say. Musafir. Boleh ya? Ya, nah. Thank you, Desti. Sambalnya Meksiko. Ini sambal Meksiko. More Jamie, thank you. Thank you Ola. Ini mau pergi kemana? Ini mau pergi ke Eropa. Duma Smith, seorang trans. Uni, aku juga seorang trans katanya. Aku kalau sudah suntik hormon, ngefeknya itu lebih ke suhu tubuh nggak stabil, kadang demam, kadang meriang. Kamu konsultasi ke doktermu ya, say? Bilangin itu ke doktermu. Banyak pilihan hormon sekarang. Emang Uni sekarang di mana? Aku lagi di New York sekarang, di Amerika. Alinda, ya boleh. Uni filternya yang biasa aja, Enggak, Uni pengen ini sekarang. Tuh. Nomari mau. Raise your neck up, please. Tuh. Uni ganti filter, masa sih? Jadi gitu, say. Pertanyaan lain? Oke, ini sebelum aku tutup ya, aku mau bilang ini. Kalian biasa nggak sih nge-WA anak, nge-WA orang tua, nge-WA sahabat, bilang, gue sayang sama lo gitu. Hey, I love you. Atau, hey, gue cuma pengen bilang aja, makasih lo, lu udah jadi teman gue 10 tahun ini gitu. Hey, atau ke mama kalian, Mam, kangen, mau bilangin sayang banget sama mama, kayak gitu. Pernah gak sih ngomong gitu, say? Aku di keluarga aku, kita kecil gak begitu. Gak biasa ya. Kita kecil gak begitu aku dulu. Tapi 15 tahun terakhir, udah biasa kita di keluarga begitu. Aku yang mulai duluan. Udah 15 tahun terakhir aku yang mulai duluan. Ke adikku, ke mamaku. Akhirnya sekarang, love language, surat cinta ya. Gue bilangnya surat cinta. Surat cinta kakak beradik itu kita udah biasa sekarang. Adik aku bilang, Yang, adik aku manggil Ayang, Yang, I love you Yang, gitu. Nggak ada angin, nggak ada badai, di SMS gitu. Iya, mama aku juga ngomong ke mama aku, Ma, mau bilangin I love you, Ma, kangen mama. Udah biasa sekarang kita. So, I think, menurut gue itu kebiasaan yang baik ya. 3 hari yang lalu aku WA ke anak aku, si Nate. Aku bilangnya gini, Nate, kemarin barusan Soli lihat foto-foto kita dulu, Nate.
Dan aku bilang ke Sina gini, Soli cuma mau bilang, Soli itu beruntung banget jadi bapak kamu. Aku bilang gitu, dari bapak kandung kamu, Net. Aku bilang, Soli bersyukur punya kamu dalam hidup Soli, Net. Tuh. Aku bilang gitu ke anak aku. Karena aku pernah baca artikel anak kecil yang sering dihakimi oleh orang tua. Dihakimi itu maksudnya anak kecil yang selalu dibuat merasa bersalah oleh orang tua. Itu pas gedenya anak ini akan menjadi akan gampang di-abuse oleh pasangan mereka. Anak kecil yang sering dihakimi oleh orang tua misalnya, dan sehingga anak kecil ini merasa bersalah melakukan A, bersalah melakukan B. Pas dia gede, dia gampang di-abuse oleh pasangan hidupnya. Jadi aku mikirnya, aku gak mau anak aku merasa bersalah begini. Makanya aku selalu yang diskusi. Dan aku selalu, bahasa cinta aku selalu ada ke anak aku. Jadi dia objektif ya kalau ngelihat siapa pasangan hidup dia nanti gitu. Gimana Uni cara membiasakannya? Gak usah malu, bilang aja ke orang tua kita. Mulai dari orang tua kita. Masa ke pacar kita bisa bilang? Masa ke kakak adik kita gak bisa bilang? Bilang gak? Kenapa bisa gampang di-abuse? Karena dia tumbuh masa kecilnya pengen selalu mencari validasi dari orang tua. Karena dia selalu ingin mencari validasi dari orang tua dari kecil. Pas dia gede, dia mencari validasi ke pasangan hidupnya. Ngerti? Itu psikolog loh yang ngomong ke aku. Psikiater yang ngomong gitu. Excuse me, how is everything? Beautiful, I like that, thank you. Ya, jadi begitu. Anak jangan suka dihakimin. Anak itu kasih pelajaran, kasih perbandingan gitu. Kasih dia perspektif yang lebih luas lagi. Ini begini loh nak, ini nanti begini loh nak, nah gitu. Tuh ada yang bilang ini, kami setiap waktu selesai sholat berjamaah selalu berkata sayang dan berpelukan, kata Losi. Iya bagus gitu. Aku single mom 13 tahun sampai sekarang aku selalu bilang I love you ke anakku, kata Nadia. Iya bagus begitu Nadia. Lama-lama awal-awal canggung, sama di keluarga aku juga nggak biasa kita ngomong. Sekarang biasa banget. Adik aku cowok itu yang love language-nya ke aku tuh yang agak lebay malahan, tapi that's okay. Yang agak lebay misalnya, Soli I love you Soli, yang gitu-gitu. Soli I want you to be safe, gitu-gitu ngomongnya. Adik aku yang cowok, dia preman loh sebenarnya, tapi ngomong kayak gitu. It's beautiful to have people, orang-orang terdekat kita ngasih pesan-pesan kayak gitu kan. It's beautiful guys. Good feeling. Udah. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Jadi tema kita hari ini love language ke saudara dan ke teman. Sama apa satu lagi ya? Apa lagi yang dibahas tadi? Udah gitu doang. Cinta tidak mempunyai bahasa Uni, katanya. Jun, canggung banget Uni, saya baru coba. Kalau masih malu, coba dari WA. Nggak akan ada orang marah. Coba dari WhatsApp. Coba dari sahabat terdekat. Siapa namanya? Nita. Nita, coba dengan bahasa hari-hari. Nita, gue cuma mau bilang sama lu ya Nita, misalnya. Gue sayang sama lu nih, terima kasih ya buat jadi teman gue udah 10 tahun ini gitu.
Gue sayang lu Nita. Nah gitu aja, mulai dari gitu aja dulu. Ya. Uni tambah dewasa sekarang, ember. Iya benar Duma. Uni makan kok pakai garpu. Di luar negeri itu pakai sendok itu kalau cuma minum sup. Kalau makan nasi begini itu pasangannya selalu garpu dan pisau. Di luar negeri begitu, di Eropa juga begitu. Jadi minta sendok, kalau aku minta sendok nih mereka bingung. Kenapa lagi gitu. Terus Nita jawab kesambet lu. Uni, tahu pelajar di Australia yang kritik Lampung terus dilaporkan sekarang dapat perlindungan hukum Australia. Nggak ngerti sayang apa maksudnya. Baru berapa menit udah close aja Uni. Udah, ada pertanyaan lain? Junon, aku baru pertama kali dicium mama di umur 36. Telat ya, tapi nggak ada kata istilah telat say. Nggak ada istilah telat. Aku baru di umur 35 bilang I love you ke mamaku. Mamaku bilang I love you ke aku. Nggak ada istilah telat. Tuh, aku lebih canggung bilang ke orang tua. Bayangin aja, kenapa kita canggung ke orang tua loh. Orang tua yang nyebokin kita dari kecil. Orang tua, kenapa kita canggung bilang I love you. Mulai dari pelukan dulu. Coba peluk mamamu dulu. Peluk mamamu dari belakang, ngelendot. Ma gitu. Terus cium bahunya. Mulai dari itu aja dulu. Dekat ke mamamu atau ke papamu, terus cium aja bahunya ngelendot gitu. Ma atau pa. Mulai dari itu dulu. Terus 2 hari setelah itu, apalagi ma, pa, love you, aku sayang mama gitu. Ya kan? Bahas itu dulu. Olah mau nangis katanya terharu. Aku seorang anak yang sekarang berapa tahun ya? Berapa tahun aku jadi 17. Aku seorang anak yang 13 tahun. No, lebih dari SMA loh. Aku seorang anak yang dari SMA yang orang tua aku nggak suka karena aku nggak suka karena aku LGBT. Bukan dia nggak sayang, dia sayang aku anaknya. Nah, aku tuh dari SMA yang selalu mencari validasi dari orang tua. Ya, dari kecil tuh mencari validasi dari orang tua. Lama-lama capek saya, lama-lama pegel. Akhirnya ada kata-kata yang aku bilang ke mamaku. Aku bilang gini ke mamaku. 5 tahun lalu. Akhirnya setelah puluhan tahun, aku bilang gini ke mamaku. Ma, aku bilang, mama udah tua, mama udah pensiun, aku bilang kan. Mamaku guru dulu. Mama udah pensiun, aku bilang. Aku juga udah paruh umur sekarang, aku udah punya anak, aku bilang. Kita akur-akur aja, ma, aku bilang. Mama nggak akan bisa merubah aku seperti dulu, nggak akan bisa lagi. Bikin aku seperti aku SMP dulu nggak bisa, aku bilang. Akhirnya mamaku terima sekarang. Terima maksudnya berdamai aja kita, anak dan ibu berdamai. Dan akhirnya apa? Kita banyak ketawa di telepon sekarang. Kita sering tertawa, kita sering sampai ngakak-ngakak, tebak-bahak. Mamaku sekarang dia kirim foto, dia lagi nyetir. Mamaku umur 70 tahun masih nyetir loh, masih kuat nyetir. Dia lagi dandan cantik, pakai kerudung, dia lagi senam pagi, dia kirim foto-foto itu.
Lebih indah hubungan anak dan ibu sekarang. Emang sebelum 5 tahun mama belum terima. Mama aku 10 tahun lalu, 7 tahun lalu belum terima. Masih ngeganjel gitu dia. Kita nggak berantem. Tapi ngeganjel. Maksudnya dalam hati, dari tatapan matanya masih aku lihat dia nggak ikhlas gitu. Terus aku ajak mama aku ngomong, "Ma, kita nggak tahu umur sampai kapan," aku bilang. "Kenapa nggak kita isi ini dengan gelak tawa, candaria," aku bilang gitu. "Kasih sayang," aku bilang gitu ke mama aku. Dan aku bilang ini ke mama aku, "Ma, orang tua nggak selalu benar, Ma," aku bilang. "Orang tua juga manusia," aku bilang. "Karena aku juga orang tua sekarang," aku bilang gitu. Dan aku bilang ke anakku apa adanya kalau aku juga tidak selalu benar. Itu. Jadi kita, itu yang aku bilang di profile aku, vulnerable. Being vulnerable itu it's superpower juga. Being lemah, being apa adanya itu superpower loh, guys. Jadi di zaman sekarang ini banyak kepalsuan, orang nutupin, orang ini. Itu trik yang salah buat itu trik yang salah untuk menarik simpati orang. Salah. Menarik simpati orang sekarang ini, be real. If you're vulnerable, show it vulnerability. If you don't want to show it, that's okay. Lihatin ke orang-orang terdekat. Lihatin ke orang-orang terdekat kalau kita vulnerable. Nggak usah di internet juga bilangin. Nggak semua orang kayak Solena ya ngomong kayak gini di internet. Ngomong ke orang-orang terdekat. "Hey, I'm hurt. Hey, gue sakit loh. Lu giniin gue sakit loh." Gitu. Bilang ke adik, ke kakak, ke sahabat. "Hey, lu tahu nggak? Gaya lu yang seperti itu bikin gue sedih loh." Nah misalnya, it's good to say that. Ya. Apa aja juga. "Hey, maaf gue gak sanggup ke restoran sekarang. Gue lagi gak ada uang," misalnya. "Kalian aja pergi ya," gitu. We show them our financial, being vulnerable juga. "Sorry aku gak bisa clubbing sama lu sekarang." "Kenapa?" "Karena gue lagi gak ada uang. Gue gak mau repotin lu orang." Being real. Ya, kayaknya mamanya pernah ke Amrik nggak, Uni? Mama aku sering kesini, sering ke Amerika. Uni lagi di mana? Aku lagi di New York, sayang. Ya. Oke, guys. Berarti kita mulai aja komunikasi ya, Uni. Ke ortu kadang gengsi. No, just say it ke orang tua. Uni mamam apa? Uni mamam salmon. Uni terus kadap anak Uni cowok tomboy ada masalah nggak? Aku udah 20 tahun, 17 tahun di Amerika ya. Jadi udah terbiasa dengan kultur sini, udah terbiasa dengan slogan-slogan yang be happy, be yourself gitu. Udah biasa dengan slogan-slogan yang nggak usah dengerin omongan orang, turutin kata hatimu. Udah biasa ngomong-ngomong terngiang-ngiang itu di. Jadi pas anak aku dia come out siapa dirinya, itu it's not a big deal anymore. Nggak masalah gede lagi gitu loh. Aku bisa bayangin kalau ini terjadi di Indonesia, aku pasti kejang-kejang kali pas anak aku ngomong, "Hey, aku begini. Tapi karena aku juga udah terbiasa di Amerika, it's not the end of the world gitu. Uni posisi mama Uni di mana? Mama aku loncat-loncat di Padang, di Jogja, di Banten, Amerika, di Jerman.
Mamaku selalu begitu. Tahun kemarin mamaku ke Jerman, tahun ini mamaku ke Amerika. Kita orang susah dulu ya, say. Kita bukan orang kaya dulu. Jadi ngebawa mamaku ke luar negeri tiap tahun itu goal aku, itu target aku. Membuat mamaku nggak punya sosial media, cuman di WA story-nya tuh dia upload foto dia lagi di mana, dan pasti senang, pasti pamer lah dia kayak ke teman-temannya gitu kan, gitu. Itu bikin aku senang lihat mamaku senang. Pengen nangis. Nah, ini hormon nih guys, ini hormon nih, ngomong sedikit terharu aja pengen nangis. Itu hormon begitu. Suka lebay, kadang lebay dari perempuan asli gitu. Kayak gini kan, gue ngomongin mama gue kan, aku kangen gitu. Pengen mewek kak. Nah, itu hormon ya. Nah, di sini jam 1 siang. Anda Huta Barat. Uni konsumsi hormon wanita. Aku konsumsi hormon 2. Testosteron dan estrogen. Estrogen itu hormon perempuan, testosteron itu hormon laki-laki. Setiap manusia, makhluk hidup manusia itu harus punya testosteron juga sedikit dan estrogen. Kalau perempuan harus punya testosteron sedikit. Yang laki pun juga ada estrogen sedikit. Nah, aku ini karena aku seorang trans yang mempunyai vagina sekarang, jadi badan aku nggak memproduksi lagi hormon itu, jadi harus pakai bantuan dokter. Uni nggak puasa, aku nggak puasa, aku mau ke airport sebentar lagi, mau keluar negeri di pesawat 8 jam atau 7 jam ya, 7 atau 8 jam. Okay guys, any other questions? Ini mau kemana? Aku mau ke Eropa. Entar lagi naik pesawat, jadi tanggung buka puasanya di pesawat entar. Jadi ya udah nggak puasa aja. Amelia Vega, ini cerita dong pandang pertama sama mantan istri. Aduh, itu ceritanya panjang dan itu lucu. Lain kali ya kita cerita itu. Uni lepas Ramadan bayar nggak puasanya? Bayar, aku bayar. Uni rambutnya udah beruban belum? Enggak uban. Aku nggak ada uban. Uni kalau cari uang mending di Amerika apa Australia, Uni. Untuk imigran yang paling enak cari uang tuh Amerika. Imigran gelap nih ya, imigran gelap di Eropa susah loh nyari uang. Buka bank aja nggak bisa, buka rekening bank nggak bisa. Di Amerika imigran gelap bisa beli mobil, bisa punya SIM tuh, bayangin. Ini negara emang benar-benar deh. Kalau menurut aku sih negara baik ini ya, negara baik ini. Negara baik ini. Terima kasih Ernie Lisna.
Mm-mm. Uni, mohon maaf, kok nggak ke Indonesia sama Bunda Korla? Bunda Korla kan punya kesibukan juga, saya, ya kan? Aku di Amerika, beliau di Jerman kan? Beda ini, beda kota, beda negara. Soli, alis mau direvisi nggak? Alis aku ini memang aku bikin kecil karena aku masih suka pakai pensil alis. Ini sulam loh, tapi kecil banget karena aku nggak mau pas aku bangun tidur alisku ngaceng. Aku nggak mau alisku ngaceng terus bangun tidur pagi apa no. Aku pengen alisku hari-hari sama alisku dandan itu beda. Udah berapa menit nih, say? Tutup ya. Yeah, I would have to check the TV box. I'll come right back. Iya, aku nggak mau alis aku ngaceng mulu gitu. Harusnya yang ngaceng itu titit dong, masa alis, say? Ya kan? Uni, gimana cara antisipasi orang tua suka ngurusin anak kita yang kita punya aturan sendiri? Kuliner Malang. Bilang ke orang tua kita, Ma, Pa, biar aku yang urus. Aku yang disiplinkan anakku, bilang gitu. Biar aja, udah gitu aja. Mama, Papa, nggak usah ini. Jangan bilang ke anak kita untuk tidak mendengar orang tua, kakek neneknya, jangan. Itu salah juga. Jangan kita bilang ke anak kita, ya udah kamu cuekin aja apa kata oma opa. Jangan, nggak boleh juga. Karena kita nggak pengen juga anak kita menjauh dari orang tua kita. Jadi yang harus kita bilang orang tua kita, bukan anak kita. Kita bilang ke orang tua kita, Ma, Papa, biar aku aja yang disiplinkan anakku gitu. Oh, nanti dia bingung, dapat instruksi dari kakek neneknya, terus dapat instruksi juga dari aku, atau dapat pengarahan atau pencerahan dari kakek neneknya, terus dapat juga dari aku. Nanti anakku bingung. Gituin ke orang tua kita, ya. Ke anak kita nggak usah bilang apa-apa, karena kita juga nggak mau anak kita ntar benci kakek neneknya, ya. Itu pertanyaan tadi dari siapa tadi? Kuliner Malang. Itu pertanyaan jawabannya ya, sayang ya, menurut aku. Hidup ini is all about communication, guys. It's all about not hurting people. No, it's all about. Maka orang-orang yang tercapai keinginannya itu, orang-orang yang tercapai keinginannya itu orang-orang yang bisa ngucapin, orang-orang yang bisa ngungkapkan, orang-orang yang bisa mengekspresikan. Orang-orang itu keinginannya bisa di achieve-nya, diraihnya gitu. Oke? Terima kasih Dwi Hayati. Enggak di kantor pun kalau kita ingin sesuatu ke bos, ingin sesuatu ke atasan, if you know to express it the right way itu loh. Who convince who? Siapa meyakinkan siapa? Kalau orang itu yakin, apa yang nggak bisa, say? Gunung aja bisa dipindahin, say. Kalau kita yakin, kalau kita yakin. Halo?
nenek sayang. Ya udah. The other person in the world. I know. Uni 17 tahun di US, kok logat bahasa Indonya masih ada. Logat Minang aku kental banget. Kental banget logat Minang aku. Yang tahu gimana nggak bisa hilang. Uni gimana cara encourage emosi dengan baik? Gimana cara menjadi lebih wise? Aku sendiri juga nggak wise banget, say. Cuman semakin umur bertambah kita semakin lega kayaknya. Kalau umur bertambah semakin semakin berdamai dengan diri kita. Kalau semakin umur bertambah. Uni jawab dong. Nina Listian, Uni jawab dong, visa holiday dibuat stay kerja di sana, dideportasi apa enggak Uni? Aku nggak bisa jawab ini, nanti aku terkesan encourage, mensemangatin orang untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Aku nggak bisa jawab ini, cuman kalian Google aja, imigran gelap itu di mana aja ada. Di Amerika, di Eropa, di Australia, imigran gelap di mana aja ada. Kalian Google, kalian lihatlah di situ bagaimana step-step mereka ngapain. Nah. Iya, aku nggak bisa jawab orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Aku nggak bisa jawab ya. Terima kasih Jejak Martin. Yaudah, itu dulu ya guys. Udah setengah jam kita ngobrol. Aku cuma mau bilang, minta maaf yang merasa terganggu dengan aku makan, karena aku musafir hari ini, penerbangan ke luar negeri, makanya nggak puasa. Oke guys, bye-bye semua.